A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang berkata Rabbku Allah. Ayat itu tidak mengatakan innal ladzina qalu ilahi Allah. Ilahi yang aku sembah Allah. Tapi dia katakan innal ladzina qalu Rabb. Tiga makna Rabb. Rabb, dia yang mencipta aku. Rabb, dia yang mengatur hidupku. Rabb, dia yang memberi aku rezeki. Makanya di awal Al-Fatihah dalam sholat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang diganggu jin, setan, tukang santet, dukun, qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Maka ketika hidup terasa sempit, katakanlah ya Rabb. Ya Rabb. Ketika saudara kita meninggal dunia sampai ajalnya dicabut Allah, ruhnya kembali kepada Allah, maka kita berkata ya Rabb. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau dunia terasa sempit, katakan ya Rabb. Datang seorang yang sedang galau gundah gulana dengan hidup, mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku risau dengan hidup ini wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Umur sudah ditetapkan Allah. Bukankah umurmu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Rezeki sudah ditetapkan Allah. Bukankah rezekimu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar dari kuasa dan kehendak Allah. Bukankah semua yang terjadi, ranting yang patah, daun yang jatuh, bumi yang kering dan basah, sudah ditetapkan Allah? Lalu kenapa engkau risau? Jadi kalau terasa risau, balikkan dengan ucapan Rabbunallah. Kalau perut lapar, Rabbunallah. Tapi kita bukan kelompok Jabriyah. Jabriyah berserah kepada takdir, tak ada usaha. Ini ahlul bid'ah wad dhalalah. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada usaha dan ikhtiar. Rabbunallah, tapi ada usaha. Ini jangan nanti kajian ini dipahami secara tekstual, keluar dari sini dari masjid Rabbunallah kata Ustaz Somad, tapi helm hilang. Ya, dikunci, digembok, diikat. Nanti ketika kita mati menghadap Allah, barulah kenyataan fakta yang selama ini dikatakan orang ilusi, ternyata dia nyata. Hari ini orang menantang, mana malaikat itu? Mana malaikat? Kita tidak bisa buktikan secara nyata kepada dia sekuat argumentasi kita ketika dia meminta mana air minum itu. Ini dia. Tapi kalau dia minta mana malaikat, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu melawan. Diam saja, sabar. Nanti malaikat maut akan datang pada masanya. Dia datang tanpa diundang dan tidak berdialog seperti dialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda dengan Nabi Ibrahim, gelarnya Khalilullah, kekasih yang dekat dengan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta, kata Nabi Ibrahim. Malakul maut. Who are you? Siapa engkau? Malaikat maut. Malaikat maut datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Madza turidu? What do you want? Kumaha? Tidak mau? Kamu mau apa malaikat maut? Aqbidu ruhak. Aku mau mencabut nyawa. Apa kata Nabi Ibrahim? Hal yaqbidu khalilun khalilah? Apakah ada seorang kekasih yang tega menyakiti kekasihnya? Apakah ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Kata Ibrahim alaihissalam. Apa kata malaikat maut? Hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi? Adakah kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya?
Jangan kalian jadikan update status. Sesungguhnya kehidupan yang indah hanyalah kehidupan bersama dengan Allah. Walaupun seluruh Makkah membencimu, walaupun harta bendamu tinggal, walaupun rumahmu dimasuki orang, walaupun nyawamu hampir melayang, tapi kalau kau bersama dengan Allah, maka semuanya menjadi indah. Susah untuk meyakinkan bahwa bunga itu harum, karena lalat menganggap tong sampah lebih wangi daripada bunga. Bagaimana kita mau merasakan nikmatnya sholat subuh berjamaah itu indah? Orang dia bangunnya jam 8 pagi. Jadi apa? Perlu proses latihan. Subuh dilatih, tahiyatul masjid dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Qabliyah subuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat subuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. 3 kali tergores dalam hati, 3 kali tercetus di pikiran, 3 kali terucap di mulut, PD pun datang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Diuji. Kalau sudah diucapkan, diuji. Dalam masjid besar Allah itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Keluar masjid, hilang sendal. Hilang. Berarti kebersamaan dengan Allahnya masih temporer, limited. Masih dalam masjid, masih kondisional, masih terbatas ruang dan waktu. Allah ingin engkau merasakan itu tanpa batas. Tapi kan yang enak cuman ngomongnya. Waktu ceramah, waktu ketika ujian itu datang ke dalam kehidupanmu, kadang Allah itu hilang-hilang timbul. Kadang Allah itu kadang lenyap, kadang datang. Yang Ustaz ceritakan ini siapa? Ya pengalaman pribadi. Maka perlu ada orang lain yang membisikkan ke telinga kita, ada Allah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita selalu bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gandingkan nama dia dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Supaya apa? Selalu mendapatkan bimbingan Rasulullah, selalu mendapatkan syafaat pertolongan di saat tak ada yang bisa menguatkan hati kita. Dokter, psikolog, psikiater menyarankan kita dengan segala usahanya. Beliau kuliah di fakultas kedokteran, fakultas psikologi, dengan ilmu-ilmu mereka memberikan kita kekuatan. Bapak mesti kuat, ibu mesti tegar menghadapi ini semua. Ini adalah ujian hidup. Silakan makan ini 3 kali setelah makan, ini sebelum makan, ini sedang makan, ini sebelum tidur, ini setelah tidur. Membaca resep itu bertambah berat beban hidup. Akhirnya setelah obat dimakan, bawaannya tidur saja. Ketika tidur datang, masalahnya hilang. Ketika mata terbuka, masalahnya datang lagi. Makan lagi, tidur lagi, makan lagi. Apa guna hidup kalau cuma tidur? Bagus mati. Angkat tangan, katakan Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Besar ujian hidup ini. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira. Selama ini kau dipuji orang, sekarang tidak dipuji lagi. Selama ini kau dimuliakan orang, sekarang tidak dimuliakan lagi. Dulu masih ada mobil dinas, sekarang sudah ditarik. Dulu masih ada supir, sekarang nyetir sendiri. Dulu kemana-mana disambut dengan baleho, umbul-umbul, gambar besar, tola'al badru alaina. Sekarang tidak diperdulikan orang. Kembalikan kepada Allah. Walhamdulillahi katsir. Pujian ini bukan punyaku. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Selama ini engkau dipuji orang, sekarang engkau dihinakan orang. Haters, buzzer, dan saudara-saudaranya.